Moderat, moderasi, kan itu kan hampir sama seperti itu. Artinya bahwa seorang yang bermoderasi beragama itu dia harus tengah-tengah pikirannya, tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Tentunya benar. Karena dia menjauhi ceroboh dan menjauhi sifat takut. Maka dianggap sebagai apa? Moderat. Seperti itu, teman-teman. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Punya uang banyak, habis kiriman, terus jajan, semuanya itu termasuk boros. Atau mungkin terlalu berlebihan untuk mentraktir teman-temannya. Itu pun juga tidak baik. Atau untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang tidak perlu, itu pun tidak baik. Artinya itu masih dianggap boros. Pun sama ketika punya uang, punya harta, terlalu menggenggam tangannya. Maka itu pun tidak bagus. Itu dianggap terlalu kikir, terlalu pelit. Nah, itu pun tidak bagus. Yang paling tepat adalah dermawan. Dermawan itu ya saling membantu, benar-benar tanggap ketika ada teman, oh kekurangan untuk makan, belum kiriman, ya diajak makan bareng atau mungkin dipinjami gitu. Yang terpenting tidak berlebihan dan tidak pelit. Bukan berarti kok ketika punya makanan ditaruh di lemari sendirian gitu atau nggak berbagi oleh teman-temannya, itu pun termasuk kok gigit. Mungkin Anda bisa mendefinisikan sendiri sesuai dengan contoh yang berada di lingkungan. Apa itu makna daripada kikir, pelit, apa itu makna daripada boros. Nah, ketika ada yang berlebihan, maka dianggap boros. Ketika ada yang terlalu terlalu menggenggam, itu pun dianggap kikir atau pelit. Moderasi ada di tengah-tengah itu ya, teman-teman. Nah, apa itu moderasi beragama? Nah, lebih spesifik, moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai dengan pengertian moderasi tadi. Cara beragama jalan tengah. Dengar dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Seperti itu. Orang yang praktekannya disebut moderat. Pemikirannya moderat, tingkah lakunya moderat. Seperti itu. Mohon maaf, di sini azan break dulu sebentar ya. Dengerin azan.
Wah, ya, ya. Ya, terima kasih. Kita lanjut. Nah, tapi benarkah bersifat ekstrim itu buruk? Benar. Jangankan ekstrim atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk seperti sombong. Bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika itu dilakukan berlebihan, implikasinya bisa menjadi buruk teman-teman semua. Sesuatu yang baik jika berlebihan akan menjadi buruk. Apalagi sesuatu yang buruk berlebihan tambah buruk. Nah, kira-kira seperti itu. Lihatlah sifat dermawan. Sifat ini sudah pasti baik karena ia berada di antara sifat poros dan sifat kikir. Tapi jika seseorang melakukan kedermawannya secara berlebihan, traktir temannya semuanya dan seterusnya, ia bisa terjatuh dalam keborosan. Kalau sudah begitu, bahkan kebaikanmu bisa menjadi buruk. Makan, makan itu kan baik, tapi jika makannya kebanyakan, jadi nggak baik. Kita baik sama teman, tapi jangan terlalu baik, ada istilah seperti itu. Traktir ya sekedarnya saja. Mau nolong ya benar-benar melihat diri kita. Kalau diri kita itu dianggap, misalnya punya uang 100.000, terus dikasihkan semuanya, nanti kita nggak bisa makan, itu kan, nah, itu bisa jadi menganiaya diri sendiri. Itu pun kurang baik. Jadi kunci moderasi adalah tidak berlebihan, apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kuncinya di situ. Oke, next. Bisa disebutkah, bisa disebutkan contoh beragama yang berlebihan bagaimana? Ayo. Nah, contoh paling gamblang adalah ketika seseorang pemeluk agama mengkafirkan saudara sesamanya, pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berada dalam paham keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang Maha Tahu. Apakah seorang sudah masuk kategori kafir atau tidak, kira-kira? Kita adalah manusia, tidak boleh menghakimi. Kira-kira seperti itu. Yang boleh menghakimi adalah Tuhan, Allah. Seorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memerlukan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebih-lebihan dalam beragama. Tidak boleh berlebih-lebihan seperti itu. Ada kalanya bersosial, ada kalanya kita hubungan dengan Allah, sholat, wiridan, dan seterusnya. Ada kalanya kita bersosial, kumpul dengan teman-teman, saudara, keluarga, dan seterusnya. Itulah makhluk bersosial. Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Nah, dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam moderasi beragama. Apa itu salib? Apa itu? Oh, misalnya kayak gitu. Apa itu? Nah, apa itu? Nah, itu contoh. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun di dalam lingkup seagama pun kemudian menggunjing itu pun tidak. Kenapa ada timbul menggunjing? Karena ada pemikiran sehingga dituangkan dengan teman-teman seperti itu. Berarti kan dia mempunyai pemikiran. Nah, ketika pemikirannya itu ada menghina simbol-simbol,
kok Tuhannya disalib? Nah, bisa. Kok Tuhannya berupa patung hidup Buddha? Nah, itu pun berarti pemikirannya kurang moderat, tidak moderat. Ya, karena masih ada gunjingan-gunjingan seperti itu berarti berawal dari pemikiran teman-teman. Nah, ada contoh sikap ekstrim lain enggak? Ada, misalnya seorang menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Atau merusak rumah ibadah. Saya toleransi karena dapat undangan teman di hotel, acara di situ Bali misal di Bali. Ada babi guling, ada makanan haram. Karena teman ngundang kemudian nggak enak akhirnya ikut makan. Nah itu tidak termasuk moderat. Itu namanya ekstrim. Itu tidak menjalankan moderasi beragama teman-teman. Harusnya bagaimana? Bilang, mohon maaf di agama kami tidak diperbolehkan. Atau mohon maaf saya eh, me, apa namanya? Mohon maaf saya meyakini bahwa ini adalah di agamaku haram. Jadi mohon dihargai. Mending datang dalam undangan tapi tidak harus menyantap makanan-makanan. Kalau di Bali kan seperti itu teman-teman. Suatu hal yang lumrah ketika ada acara hajatan, nikahan maupun sunatan, atau acara adat yang lain itu makan babi, makan apa itu biasa. Nah, atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Kan kita robohkan saja itu gereja, itu vihara. Jangan. Indonesia ini terdiri dari beberapa apa? Agama, dari beberapa ras budaya. Sehingga terjadilah NKRI. Jadi tidak bisa kalau misalnya agama saja atau gimana di situ hanya sekedar pengen sekali agamanya kita itu menjadi menguasai, itu tidak boleh. Sikap ekstrim lainnya adalah mengikuti ritual ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Sekali lagi, misal ada undangan dan terus ada ini kan Desember, sebentar lagi Natalan. Ada undangan temen ini Natalan, tapi juga ada keluarga yang Nasrani diundang, misal. Ayo ikut ke gereja. Itu nggak boleh kalau hanya sekedar ke gereja aja kemudian duduk nggak apa-apa, tapi ketika di situ kemudian ikut sembahyang, ikut mohon, itu tidak boleh. Artinya berarti kita mengikuti ritual tersebut. Tidak boleh. Walaupun alasannya menghormati, tenggang rasa, nggak enak, masih keluarga, masih tangga, besti, dan lain sebagainya. Tidak boleh. Ini semua tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu sama satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya. Tidak perlu menggadaikan keyakinan. Nah, di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim itu? Orang moderat harus berada di tengah kuncinya teman-teman. Berada di antara kedua kutub ekstrim itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal atau nalar. Juga tidak berlebihan mendewakan akal, sehingga mengabaikan teks. Adanya faham karena membaca teks. Adanya bisa karena memahami suatu teks. Kemudian dilogikakan, oh masuk akal, akhirnya dipraktekkan. Tapi tidak menghiraukan juga dengan teks. Artinya, oh logikanya ini masuk, tapi ternyata tidak berdasar.
tidak ada dalil, kemudian dilakukan. Nah, itu pun tidak pas. Membaca teks dari dalil, dari yang berreferensi, dari sumber yang jelas, kemudian dilogikakan masuk, akhirnya dipraktikkan. Sama halnya dengan eh, tidak boleh hanya sekedar logika saja terus. Oh, logikanya masa wudhu ketika kentut di bawah tapi yang dibasuh wajahnya. Itu kan nggak masuk logika, berarti nggak usah wudhu saja. Nah, ini bukan wilayah lagi logika, tapi wilayahnya iman dan melalui teks. Contohnya seperti itu. Teksnya apa? Al-Quran. Idza nudiya lis-sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa famsahu bi ru'usikum dan seterusnya. Nah, itu kan dalil. Artinya tidak semuanya itu harus dilogikakan. Ada wilayah iman dan ada wilayah-wilayah yaitu logika, ada wilayah hati, dan tentunya berawal biasanya dari teks yang dibaca, kemudian dipahami dan dipraktekkan. Pendek kata, moderasi beragama bertujuan untuk apa? Menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama. Untuk apa? Bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu humanisme. Apa itu humanisme? Memanusiakan manusia, teman-teman. Prinsipnya ada dua. Prinsipnya ada dua. Adil dan berimbang. Adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah antara dua kutub. Dalam hal ibadah misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya ya, bertoleransi pada upaya untuk memuliakan manusia. Orang yang ekstrim sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhannya, atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungannya saja, seraya menyampaikan aspek kemanusiaan. Padahal dia yang atas nama membela Tuhannya, tapi tidak melihat sisi-sisi kemanusiaan. Terkadang seperti itu. Allahu Akbar, ayo kita tak serbu, ayo kita bela, takbir, perang. Kan terkadang tidak melihat sisi kemanusiaan. Zaman sekarang perang seperti apa? Kayak gitu. Orang yang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia. Biasanya seperti itu. Halal darahnya, dan seterusnya. Itu banyak juga kelompok-kelompok yang sekarang itu ada seperti itu. Atas nama Tuhan, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Kalau melihat manusia itu ciptaan Tuhan, maka akan menghormati manusia. Kalau menghormati Tuhan itu penting, maka ciptaannya pun akan dihormati. Kira-kira seperti itu. Oh iya ya, manusia pun ciptaannya Tuhan. Manusia pun ciptaannya Allah. Maka kita harus menghormati manusia. Hakikatnya kalau kita menghormati manusia, berarti kita menghormati Allah. Kita lihat lukisan. Misal contoh, di galeri lukisan. Kemudian kita menghargai lukisan itu. Kemudian kita mengelus-elus lukisan itu. Kita kan berarti menghargai yang melukis. Kita menghargai yang melukis. Sebaliknya, kalau kita ke galeri lukisannya kemudian diinjak-injak, berarti kan otomatis secara tidak langsung kita menghina yang melukis. Coba bagaimana, Bang? Itu lukisan tadi diinjak-injak sama seseorang. Kemudian yang punya lukisan kalau melihat
kalau menyaksikan pasti akan tidak terima. Nah, kira-kira seperti itu. Hormati Allah berarti kita harus menghormati ciptaan. Hmm. Apa batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengalaman keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan? Pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar tiga hal. Pertama, nilai kemanusiaan. Jika sudah tidak lagi nilai-nilai kemanusiaan, itu sudah dianggap berlebihan. Yang kedua, kesepakatan bersama atau kesepakatan bersama budaya dan lain sebagainya dia langgar. Ketiga, ketertiban umum bahwa moderasi beragama. Prinsip ini juga menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan, dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Dia harus, ya seperti itulah, mengutamakan juga kepentingan sosial. Jika, hmm, apa contoh melanggar batasan kemanusiaan? Jika seseorang atas nama ajaran agama misalnya melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan, atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, itu sudah bisa disebut melanggar nilai kemanusiaan. Tindakannya jelas berlebihan atau ekstrim. Contoh konkretnya dengan dalil jihad agama seorang meledakkan bom, misalnya seperti itu. Ini jelas tindakan ekstrim ya. Nah, next. Ada contoh lain yang lebih gamblang. Nah, ketika seseorang di situ sedang beribadah, lalu ada orang lain di dekatnya yang hampir mati akibat jatuh ke dalam sumur, maka dia wajib membatalkan ibadahnya. Untuk kemudian membantu saudaranya yang terjatuh ke dalam sumur itu. Ibadah kepada Tuhannya bisa dia dilakukan menolong saudaranya itu. Bisa nanti ya. Nah, contoh lain, seseorang dokter harus di situ bergegas menunaikan kewajiban beribadah. Namun di saat yang sama ada pasien dalam kondisi darurat harus segera ditangani dan tidak dapat ditangguhkan. Nah, dalam kondisi seperti itu, sang dokter harus segera menyelamatkan pasiennya dan menundainya ibadahnya. Untuk apa? Kemudian melaksanakan kewajiban agamanya setelah menolong pasien tersebut. Bisa kan nanti? Nah, makanya diperbolehkan untuk apa? Untuk menolong terlebih dahulu. Karena nanti ada waktu yang bisa dilaksanakan setelah menolong. Oh, selesainya nanti jam 1, setengah 2, maka bisa masih setelah duhur. Ini contoh misal waktu duhur dan seterusnya. Nah, bahkan watak kemanusiaan ini pula, teman-teman, yang membawa seorang yang beragama untuk dapat menghargai alam dan nyawa makhluk semesta lainnya, hewan sekalipun. Nah, contoh, dalam Islam, seorang yang hendak melaksanakan sholat harus bersuci dan berwudu terlebih dahulu dengan air. Andai suatu ketika ia hendak berwudu dengan air terbatas, lalu tiba-tiba di sampingnya ada anjing merayap kehausan, butuhkan air untuk minum, mana yang harus didahulukan? Nah, orang ini harus menolong anjing itu, lalu mencari alternatif untuk bersuci, misalnya bertayamum dengan debu. Nah, itulah semangat keseimbangan yang ditekankan dalam moderasi beragama. Jadi, agama harus diamalkan untuk menebarkan rahmat dan kasih sayang bagi alam dengan segala isinya. Nah, jika engkau melihat seekor semut terpeleset dan jatuh di air, maka angkat dan tolonglah. Barangkali itu penyebab ampunan bagimu di akhir. Kira-kira seperti itu. Hmm. Nah, apa contoh melanggar batasan kesepakatan bersama? Nah, contohnya jika seseorang
atas nama ajaran agama melanggar butir-butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI yang tentunya telah menjadi kesepakatan bersama teman-teman. Bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara itu sudah bisa dinilai ekstrim dan melanggar. Nah, dalam kehidupan masyarakat, misalnya juga banyak peraturan yang telah disepakati bersama oleh seluruh warga di lingkungan tempat tinggal. Nah, jika seseorang warga atas nama agama yang dianutnya melanggar kesepakatan bersama yang telah ia setuju tersebut, maka ia pun dapat dianggap berlebihan. Sudah disepakati, tidak boleh di atas jam 9 menyalakan musik di luar. Ternyata dia menyalahi. Maka di situ dia dianggap ekstrim berlebihan. Sekarang apa contoh melanggar batasan ketertiban umum? Contohnya jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar ketertiban umum itu sudah bisa dinilai beragama secara berlebihan. Misal, jika seseorang memaksakan diri beribadah di tengah keramaian lalu lintas yang menyebabkan kemacetan, bahkan rawan menimbulkan kecelakaan, maka ia sudah melanggar batas ketertiban umum, teman-teman semua. Ya iya, karena kan bisa dilihat di gambar. Ini juga bisa disebut zalim karena tidak menempatkan pada tempatnya. Ya enggak? Sholat di jalan, padahal dia jalan itu harusnya digunakan untuk lewat kendaraan, harusnya sholat ya di tempat yang suci, yang yang aman, seperti itu. Kalau di jalan kan tidak aman. Next, bagaimana orang moderat memahami kemanusiaan? Kemanusiaan itu salah satu esensi agama. Jika orang itu diyakini fitrah agama itu tidak mungkin diabaikan. Kemanusiaan itu benar-benar itu tadi saya awal sampaikan lebih kepada yang namanya menjunjung tinggi pokok agama. Jika seseorang itu beragamanya itu kuat, maka dia akan memiliki juga nilai-nilai kemanusiaan. Tuhan diyakini menurunkan agama dari langit ke bumi. Ini justru untuk melindungi kemanusiaan. Pendek kata, inti pokok ajaran agama adalah untuk menjaga kemanusiaan. Bukan untuk menghancurkan kemanusiaan itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau ada paham ekstrim atas nama agama yang berakibat menghancurkan kemanusiaan, misalnya mengakibatkan terbunuhnya orang tak bersalah. Paham itu jelas bertentangan dengan fitrah agama. Dan tentu saja tidak bisa dibenarkan, teman-teman. Nah, orang moderat akan memperlakukan mereka yang berada agama sebagai saudara sesama manusia dan akan menjadikan orang yang seagama sebagai saudara seiman. Jadi ada saudara semanusia, ada saudara seiman. Orang moderat akan sangat mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan di samping kepentingan agama yang sifatnya subjektif. Bahkan dalam situasi tertentu, kepentingan kemanusiaan mendahului subjektivitas keagamaan. Samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Beda. Beda ya. Moderasi beragama dan moderasi agama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya. Itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas. Tidak ada. Semua agama itu kebanyakan yang mengajarkan tengah-tengah, mengajarkan bijak. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstrim.
Tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Memahami teks, logika, oh ini ternyata seperti ini. Ternyata boleh. Wah, ini boleh ini diperangi. Nah, ini kan karena memahami agama tidak sesuai dengan apa yang diajarkan sehingga apa? Jadi ekstrim. Kan di situ tidak sedikit orang yang menjalankan agama berubah menjadi ekstrim. Next, apa contoh konkret untuk membedakan agama dan beragama? Contoh konkretnya misal ajaran agama untuk memuliakan perempuan. Ajaran ini bersifat pasti dan tidak ada yang berdebatkan. Semua ajaran pasti memuliakan perempuan. Itulah ajaran agama. Tapi bagaimana cara memuliakan perempuan menurut ajaran agama itu? Masing-masing umat beragama melakukan praktek-praktek yang berbeda. Itulah yang disebut beragama. Contoh yang mudah terlihat, misalnya ada paham dan amalan agama yang ekstrim, membatasi aktivitas sosial perempuan, seperti larangan keluar rumah bagi perempuan meskipun untuk motif. Namun, ada juga paham dan amalan agama yang beri ruang kebebasan untuk ekstrim bagi perempuan untuk beraktivitas sosial, sehingga menyembelihkan tanggung jawab mengurus keluarga. Nah, di antara keduanya itu ada juga paham dan amalan agama yang cenderung moderat dengan memberikan hak-hak kesetaraan gender kepada perempuan. Tapi membatasinya dengan etika dan adat yang berlaku. Itu contoh ya untuk perempuan. Next, bisa dilihat gambar di samping teman. Nanti setelah ini kita akan latihan soal. Ada seorang biksu ya, nolong untuk mengguyurkan ember kepada muslim berwudu. Nah, apakah moderasi beragama sama dengan toleran? Toleran itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Moderasi adalah proses. Toleransi adalah hasilnya. Moderasi itu proses, tadi ya. Terus kemudian toleransi itu hasil. Seseorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama. Tapi ia tidak akan menyalah-nyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga seorang yang moderat saya punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak akan memaksakannya berlaku untuk orang lain, teman-teman. Berarti orang-orang moderat tidak teguh dalam beragama. Ya tentu saja tidak demikian. Seseorang yang moderat juga harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mau memilih mana pokok ajaran agama, di mana ia harus pendirian teguh, dan mana tafsir ajaran agama. Di mana ia harus perlu menghormati pendirian orang lain dan tidak menyalahkan. Terkait urusan pokok agama, tidak boleh ada kompromi dalam meyakini dan mempraktekannya. Tapi untuk urusan agama yang sifat hukumnya diperdebatkan. Dan ada beragam pandangan. Seorang moderat akan mengambil sikap hukum tertentu untuk dirinya. Tapi tidak memaksakan hukum itu berlaku untuk orang lain. Itulah makna toleransi. Next, bagaimana cara membedakan pokok agama dan tafsir agama? Untuk bisa memilih mana wilayah pokok agama yang harus dipilah secara teguh dan mana wilayah tafsir ajaran agama yang terbuka untuk berbeda seseorang. Untuk umat beragama harus mempelajari ajaran agamanya dengan baik dan secara mendalam. Ia harus mencari ilmu melalui guru yang jelas atau sumber yang terpercaya. Tidak boleh sembarangan. Cari di Google, ChatGPT, AI. Tidak ada ruhnya. Yang ada ruhnya adalah guru talaki ketemu langsung bagus di pondok pesantren seperti Anda semua. Sikap moderat dalam beragama akan lebih mudah diterapkan jika seseorang memiliki pengetahuan agama yang baik dan memadai.
Pengetahuan luas akan mengantarkannya menjadi orang yang bijak. Semakin tinggi ilmunya, maka semakin bijak. Semakin tinggi ilmunya, maka semakin toleransi. Ketika seorang kok tidak toleran, berarti bisa jadi ilmunya belum dalam, belum tinggi. Pengetahuan luas akan mengantarkan menjadi orang yang bijaksana. Berpengetahuan itu penting karena untuk apa? Dapat berdiri di tengah. Seorang yang moderat perlu tahu tafsir agama yang ada ujung ekstrem kiri dan ujung ekstrem kanan. Sikap hanya melihat kebenaran satu tafsir agama dan buta terhadap kebenaran tafsir lainnya dapat menjerumuskan seorang pada sikap ekstrim dan cenderung mengklaim kebenaran menurut versi dirinya saja. Pendek kata, untuk moderat seseorang perlu berilmu. Ya, tidak hanya sekedar apa? Tidak hanya sekedar saya moderat. Saya pokoknya sudah mengamalkan moderasi beragama. Saya pokoknya tahu moderat, tapi juga harus diimbangi dengan ilmu yang mendalam. Apalagi syarat moderat selain berilmu juga seorang yang moderat harus mampu mengendalikan emosi. Ini yang sulit. Berakhlak baik, pemaaf, menjadi teladan, sanggup berempati dalam menyikapi masalah keagamaan tentunya. Ia harus mampu mendahulukan rasa daripada emosi. Sulit ini dan harus mengedepankan akal ketimbang otot. Moderasi beragama harus dibarengi dengan sikap berbudi. Dengan begitu, maka seorang yang moderat dalam beragama akan senantiasa berhati-hati dalam bertindak. Tidak gegabah, tidak melirik ke kiri dan ke kanan, selalu pertimbangan baik buruknya. Ia melihat ke kiri dan ke kanan, mempertimbangkan baik buruknya. Hmm. Terus konsisten berada di tengah bukan berarti diam saja, melainkan dinamis bergerak merespon situasi dengan cermat. Alhasil, moderasi beragama dapat mewujudkan jika seorang telah memenuhi syarat berilmu, berbudi, bermaaf, bijak, dan berhati-hati. Oke, mengapa moderasi beragama diperlukan? Kenapa? Ayo, karena moderasi beragama itu eh, sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi. Lawannya toleransi, intoleransi. Dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban, sebab sejak diturunkan agama pada hakikatnya ditunjukkan untuk membangun peradaban itu sendiri agar seorang punya adab dan seterusnya, teman-teman. Oke, apakah moderasi dikenal dalam sejarah umat manusia? Ya, moderasi sudah lama sebagai prinsip hidup dalam sejarah umat manusia. Dalam mitologi Yunani kuno, prinsip moderasi sudah dikenal dan dipahatkan pada prinsip patung Apollo di Delphi dengan tulisan Maiden God, yang berarti tidak berlebihan. Prinsip moderasi saat itu sudah dipahami sebagai nilai untuk melakukan segala sesuatu secara proporsional. Tidak berlebihan, seorang moderat dalam hal makanan. Misalnya, akan menyantap segala jenis makanan, tetapi membatasi porsinya agar tidak menimbulkan penyakit. Moderasi juga dikenal dalam tradisi berbagai agama. Ada istilah. Jika dalam ada, jika dalam Islam itu ada tradisi konsep wasatiyah.
Wasatiyah. Dalam tradisi Kristen ada Golden Mean. Dalam tradisi Buddha ada Majjhima Patipada. Dalam tradisi agama Hindu ada Medhihamika. Dalam Konghucu juga ada konsep Zongyong. Begitulah dalam tradisi semua agama selalu ajaran jalan tengah. Nah, semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna. Yakni apa? Memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrim dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal. Bagaimana menempatkan moderasi beragama dalam konteks Indonesia? Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa Indonesia dalam merawat bangsa ini. Sebagai bangsa yang sangat beragam, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal ini perlu digarisbawahi. Beberapa hukum agama juga dilembagakan oleh negara, ritual agama, budaya berjalin berkeliling, berkeliling dan rukun dan damai. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis dengan karakternya yang santun, toleran, dan mau berdialog dengan keragaman. Moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk merawat jati diri kita tersebut, teman-teman semuanya. Siapa yang harus mengawal moderasi beragama? Tegaknya moderasi beragama perlu dikawal bersama, baik oleh orang-orang maupun lembaga, baik masyarakat maupun negara. Kelompok beragama yang moderat harus lantang bersuara dan tidak lagi memilih mayoritas yang diam, teman-teman. Bahkan keterlibatan perempuan juga harus sangat penting dalam upaya memperkuat moderasi beragama. Mengingat kekerasan atas nama agama bisa saja dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Setiap komponen bangsa harus yakin bahwa Indonesia memiliki model sosial untuk memperkuat moderasi beragama. Model sosial itu berupa nilai-nilai budaya, lokal, kekayaan, keragaman, adat istiadat, tradisi musyawarah, serta budaya gotong royong yang diwarisi masyarakat Indonesia secara turun. Model sosial itu harus kita rawat demi menciptakan kehidupan yang harmoni dalam keragaman budaya, etnis, dan agama. Jika dipikul bersama, Indonesia dapat menjadi inspirasi dunia dalam mempraktekkan moderasi beragama. Apa peran yang harus dijalankan oleh negara dalam rangka menciptakan masyarakat yang moderat dalam beragama? Negara perlu hadir memfasilitasi terciptanya ruang publik untuk menciptakan interaksi umat beragama. Jangan sampai negara malah melahirkan regulasi dengan sentimen agama tertentu yang diskriminatif tentunya dan diberlakukan secara umum di ruang publik. Jadi negara harus memfasilitasi bukan mendiskriminasi. Sekian, itulah mengenai konsep-konsep pengertian daripada moderasi beragama, teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya kita akan eh, bahas mengenai soal-soal. Oke, ada pertanyaan tentang materi moderasi beragama? Silakan yang mau ditanyakan. Aman, Pak. Aman. Oke, kalau aman, saya akan bukakan dulu soal. Sambil minum dulu, enggak apa-apa. Ya, kita 2 jam. Oh, biar Kemungkinan, ya, oke. 1 jam, nah sekitar 70 menit lagi masih bersama saya. Sodri. Saya izin dulu.
Gitu. Ya, udah kelihatan teman-teman? Belum ya? Belum. Belum. Oke, oke. Hmm. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan kan? Udah. Dah. Oke. Oke, moderasi beragama. Ada di sini 4 indikator, teman-teman, dalam moderasi beragama. Satu, mengenai komitmen kebangsaan. Ya, Hmm. Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam konstitusi, undang-undang, dan regulasi di bawahnya. Itu penting, komitmen kebangsaan. Nah, yang kedua adalah toleransi. Apa itu toleransi? Menghormati perbedaan dan memberikan ruang orang lain untuk keyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat. Itu toleransi, menghargai kesetaraan dan setia bekerja sama. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat, penerimaan terhadap tradisi, teman. Penerimaan terhadap tradisi. Ini kuncinya di sini. Indikator moderasi beragama. Nah, kemudian soal perjuangan Indonesia menentang ketidakadilan termuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Alinea berapa? Ya, Mbak Aura, Mbak Aura, boleh ditarik pikir bareng-bareng. Ini pelajaran apa kalau di sekolah? Kok ketawa-ketawa?
Ya, Iya bentar Ustaz. Kalau nggak salah C Ustaz. C pertama dan keempat. Ya, pertama Hmm. dan keempat. Kenapa C? Emang sudah pernah dibahas? Hasil insting Ustaz. Oh, Iya. hasil insting. Iya. Oh, jawabannya benar instingnya. Iya, perjuangan Indonesia menentang kejahatan termasuk pada pembukaan Undang-Undang Alinea ke-1 dan ke-4. Ya, semoga bukan karena tanya ChatGPT ya. Enggak, Tat. Enggak GPT-GPT-nan. Oh, enggak GPT. Nah, oke. Nah, kenapa jawabannya C? Ya karena kita lihat di sini eh, pembukaan UUD 45 atau yang pertama itu bunyinya bagaimana? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ya enggak? Kemudian alinea yang keempat serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya C, betul. Yang kedua, nih suku-suku. Dia, coba dibaca. Ada. Kenapa? Dibaca Dari coba soalnya. salah satu tradisi untuk mendandani dan mengganti pakaian mayat. Lalu